Nama saya Dr. Igandar Wicaksono, spesialis mata. Saya praktek di Wonogiri dan Sukoharjo di area Satelit Solo. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara ini. Nah, pertama slide awal, mari karena ini waktu makan siang, tepat sekali kita untuk membahas tentang nutrisi mata. Nah, slide nutrisi mata itu apa sih? Seperti kita ketahui, makanan itu memiliki makronutrisi dan mikronutrisi. Untuk makronutrisi secara gamblang itu kita bagi menjadi karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan untuk mikronutrisi beberapa kita bagi menjadi vitamin dan mineral. Nah, kalau makronutrisi sudah jelas, apapun yang kita makan itu di mana-mana pasti mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Contohnya bagi Anda yang habis makan nasi goreng mungkin siang ini, minyaknya ada dari nasi goreng, karbohidratnya ada dari nasinya itu sendiri. Kemudian untuk proteinnya bisa Anda tambahkan dari ayam goreng maupun udang goreng yang ada di seafood Anda. Nah, sedangkan mikronutrisi, nah ini hal yang biasanya luput dari pemeriksaan kita. Kadang-kadang kita sudah makan, terus bingung, makanan saya bergizi apa enggak ya? Nah, kan kira-kira kan ya sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah perencanaan makan. Nah, untuk karena itu, yang kita perlu pikirkan adalah mikronutrisi. Nah, mikronutrisi ini adalah makanan sejumlah zat yang hanya kita butuhkan tapi dalam jumlah kecil, tapi sangat bermanfaat buat tubuh. Nah, slide apa saja mikronutrisi ini? Nah, mikronutrisi ini seperti vitamin, mulai dari vitamin yang larut dalam air, ADEK, kemudian karotenoid, beta-karoten, contohnya yang paling banyak. Nah, yang lagi ngetren-ngetrennya selama masa COVID karena meningkatkan sistem imun dan kekebalan tubuh, omega-3. Nah, kemudian ada beberapa koenzim seperti mineral-mineral yang kita butuhkan, tapi sedikit memang jumlahnya, yaitu zinc dan selenium. Nah, beberapa mikronutrisi ini, khususnya dalam hal mata ya, nah itu sangat kita butuhkan dalam fungsi penglihatan kita. Untuk sekedar catatan, pada pembicaraan hari ini, siang ini kita membahasnya nutrisi khususnya buat yang sudah berumur dewasa. Jadi nutrisi yang kita bahas ini umumnya untuk mencegah gangguan penglihatan. Mencegah ya. Nah, artinya buat pasien-pasien yang sudah menderita mata minus, yang usia muda, nah yang penting dijaga makanannya. Nah, kemudian yang bagi para pendengar yang sudah berusia di atas 40, nah ini saatnya. Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, karena kerusakan yang disebabkan oleh kekurangan mikronutrisi ini, apabila sudah terjadi, akan sulit untuk diobati. Nah, oleh karena itu, dengan merencanakan pola hidup yang baik, pola makanan yang baik, insya Allah penyakit degenerasi retina yang bisa menghalangi pandangan kita di usia tua nantinya bisa lebih dihindarkan. Nah, slide selanjutnya. Nah, vitamin. Vitamin itu apa sih? Sebenarnya berasal dari kata vital amin. Amino yang vital, yang penting. Nah, sekalian hari ini kita akan membahas beberapa mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Contohnya wortel. Nah, wortel ini di kita kan dikatakan bahwa wortel itu baik bagi mata. Wah, misalnya contohnya pasien umur 50 tahun. Wah, mata saya kok kabur ya dok ya, semakin lama semakin kabur. Padahal saya sudah minum jus wortel setiap hari. Nah, itu mitos yang salah. Wortel itu tidak selamanya baik buat kesehatan. Ada yang dijus lah, ada yang dibuat bumbu sayur lah. Nah, tidak semuanya semakin baik itu semakin baik juga. Wortel juga buruk buat kesehatan. Kalau wortelnya diculekkan ke mata, tentunya nggak baik buat kesehatan mata. Nah, memang vitamin yang penting buat mata itu ada beberapa. Vitamin A, vitamin B2, vitamin C, dan vitamin E. Nah, apa saja sih ini? Slide. Nah, tentunya kekurangan vitamin A. Nah, vitamin A itu di zaman dulu, kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang berasal dari kalangan baby boomer tahun 60-an, nah dulu kan zaman Orde Baru ya, zamannya Pak Soekarno. Nah, makan aja susah. Nah,
Apalagi vitamin A, lebih susah lagi. Nah, kalau kekurangan vitamin A itu biasanya rabun senja. Jadi macam ayam tuh. Kenapa disebut rabun senja? Karena bila Anda kekurangan vitamin A, nah Anda seperti ayam. Kalau malam sudah nggak bisa lihat, nggak bisa jalan-jalan. Nah, apabila kekurangan vitamin A ini berjalan secara kronis, nah muncul bintik-bintik di mata. Nah, apabila muncul bintik-bintik di mata, bisa disertai dengan mata kering. Nama kerennya xerophthalmia. Apabila berlanjut semakin kronis kekurangan vitamin A, akan terjadi keratomalacia. Kornea yang harusnya jernih, satu-satunya bagian badan yang tidak memiliki vaskularisasi pembuluh darah, lama-lama yang bening seperti plastik itu akan jadi keruh. Nah, akan tetapi kekurangan vitamin A ini di zaman sekarang ya itu sudah hal yang langka memang. Karena apa? Karena semua tepung-tepungan, kalau dengan Anda beli apa? Vitamin tepung roti, itu semua sudah ada fortifikasi vitamin. Nah, ada fortifikasi vitamin A, ada fortifikasi vitamin B. Nah, jadi jumlahnya vitamin A ini saya rasa sudah cukup banyak untuk intake harian kita sudah terpenuhi. Nah, slide selanjutnya. Nah, kemudian vitamin B, riboflavin, khususnya vitamin B2 di sini. Vitamin B2 ini bersifat sebagai koenzim untuk membantu pertumbuhan sel. Kemudian tentunya selain pertumbuhan juga untuk memetabolisme energi sel. Jadi mungkin Anda merasa kalau lemas-lemas, tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu kerja, mungkin Anda kekurangan vitamin B. Nah, sama halnya, lensa mata itu juga adalah salah satu organ mata yang tidak ada pembuluh darahnya. Untuk dijaga supaya lensa mata itu bening, nah salah satunya vitamin B ini penting sekali. Nah, oleh sebab itu, apabila Anda mengalami kekurangan vitamin B, maka Anda meningkatkan risiko menderita katarak di usia di atas 40 tahun. Nah, sumber vitamin B2 ini banyak. Mulai dari telur, lever itu hati, jeroan sapi, sayur hijau, maupun susu. Slide. Nah, di sini berbagai macam sumber vitamin B2. Bisa kita lihat sumber vitamin B2 itu bukan melulu dari bahan hewani, tapi ternyata sayur-sayur hijau dan kacang-kacangan, bahkan jamur, itu juga memiliki vitamin B2. Nah, jadi kita tidak terbatas, kita harus makan daging supaya mendapatkan tenaga. Enggak, itu mitos yang salah. Kalau Anda suka olahraga binaraga, mungkin Anda sering bilang, wah kita harus makan protein bubuk. Ya, tidak selamanya itu benar. Seperti kita lihat, gajah makannya juga apa? Sayur-sayuran, tapi dia juga kuat gajahnya. Berarti kan bukan berarti Anda supaya kuat Anda harus seperti singa, makannya makan karnivora. Nah, itu mitos juga yang beredar di masyarakat. Slide. Nah, vitamin E. Vitamin E ini adalah salah satu vitamin yang bersifat sebagai antioksidan. Sifatnya ini larut dalam lemak. Nah, dia berperan dalam menghambat degenerasi retina. Seperti yang kita ketahui ya, bagian yang paling lemah dalam tubuh kita itu sebenarnya saraf. Sel saraf apapun. Nah, kebetulan seperti halnya LCD yang menangkap gambar di layar HP Anda, retina itu menangkap gambar yang ada dalam cahaya. Nah, apabila terjadi degenerasi retina, itu saraf. Nah, sarafnya tidak bisa beregenerasi dengan baik. Makanya yang di atas umur 50 tahun itu mengalami penyakit yang namanya ARMD. Nah, age related macular degenerative. Nah, degenerasi retina yang disebabkan oleh usia. Nah, oleh sebab itu usia itu semua orang nuwun sewu pasti akan mengalami penurunan. Akan tetapi, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, nah tugas kita sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, itu membantu Anda supaya penurunan yang terjadi itu tidak langsung anjlok. Dengan nutrisi yang baik, diharapkan penurunan yang terjadi bisa lebih secara gradual. Anda bisa meningkatkan diri sebagai pribadi yang produktif. Nah, dan tentunya sebagai orang tua, yang dinanti-nanti dari Anda itu adalah doa Anda sebagai orang tua.
paling berguna buat anak-anak dan cucu-cucu panjenengan. Nah, sumbernya vitamin E ini ada pada sayur-sayur dan buah-buahan yang berwarna terang, seperti daun-daun hijau, bayam, kangkung, wortel, dan pepaya. Dan buah-buahan apapun yang berwarna terang lainnya. Slide. Nah, kemudian ini nih yang paling sering dan paling banyak. Vitamin C, atau mungkin sering disebut asam askorbat. Ini juga vitamin yang larut dalam air. Fungsi utamanya sebagai antioksidan. Nah, tempatnya di mana vitamin C ini? Dia melawan oksidasi akibat sinar UV yang masuk. Nah, seperti kita ketahui, seperti goreng telur ya. Nah, apabila Anda goreng telur kan dengan panas, telur yang aslinya itu cair mengalami denaturasi protein menjadi padat. Nah, bayangkan di dalam bola mata yang isinya banyak cairan, Anda dihantam oleh sinar UV di zaman sekarang. Nah, Anda sering, manusia modern kan suka keluar ya, naik motor, naik mobil, keluar. Nah, Anda dihantam oleh badai UV. Nggak pakai kacamata hitam, nggak pakai ini apa? Anak-anak muda sekarang yang glowing itu, tabir surya. Nah, sinar UV itu akan mengakibatkan oksidasi dalam sel. Sel kita berteriak, saya minta tolong, saya minta tolong. Nah, tapi dibantu nih sama si vitamin C dan vitamin E. Nah, dia bisa menghambat denaturasi. Oke, slide. Nah, ini mohon maaf ya, ini saya sebagai dokter mata, bukan sebagai dokter gizi klinik. Nah, karena ada yang lebih ahli daripada saya. Ahlinya ahli, dokter gizi klinik. Nah, tapi saya sebagai dokter mata, kita ingin memberitahukan bahwa penelitian yang terbaru, pemberian asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini yang dibutuhkan untuk regenerasi dan pembentukan sel otot, sel saraf, dan organ lainnya, ini sangat berperan dalam menghambat degenerasi dalam retina. Nah, kalau tadi vitamin, ini asam lemak. Nah, asam lemak ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga perlu kita ambil dari sumber lain. Nah, mungkin jenengan yang sudah di rumah pasti sudah sering mendengar ya, omega 3. Biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit jantung, untuk meregenerasi sel-sel jantung yang sudah pernah mengalami serangan jantung. Nah, sumber-sumber dari asam lemak omega 3 ini biasanya paling banyak dari ikan laut dalam. Nah, ikan salmon, ikan tuna. Nah, tapi jangan khawatir. Ternyata kita yang hidup di Indonesia, negara agraris, juga punya kacang-kacangan dan sayur hijau itu, walaupun kadarnya lebih rendah, tapi juga memiliki asam lemak omega 3. Nah, jadi kita kalau sudah di umur 40, mungkin perlu dipikirkan untuk memberi nutrisi, menambah makanan ikan laut yang baik buat sebagai menu kita. Nah, slide. Nah, kemudian ini trace mineral. Mineral yang dalam jumlah yang sedikit tapi sangat dibutuhkan. Zinc dan selenium. Buat bapak dan ibu-ibu yang suka ikut posyandu lansia, mungkin sudah sering ya diberikan ya suplementasi dari posyandu zinc tablet. Nah, zinc ini mineral yang memiliki efek menghambatnya awal degenerasi. Nah, harus diingat awal degenerasi. Jadi untuk mencegah, bukan untuk memperbaiki. Nah, konsentrasi zinc ini sendiri paling besar ditemukan di organ mata. Nah, yang menarik di posyandu lansia, ini pemberian zinc, kemarin saya ngobrol sama dokter gizi klinik, itu buat bapak ibu yang sudah di umur 60, mungkin biasanya akan merasa makan kok nggak enak ya, makan tidak terasa. Nah, kemudian di posyandu lansia, gebiah uyah tuh, dikasih suplementasi zinc seminggu sekali atau sehari sekali ya. Nah, ternyata zinc ini fungsinya adalah di indera perasa, di lidah kita, dia meningkatkan sensitivitas kita untuk merasakan. Jadi apabila kita yang masih muda mungkin ya, merasa, wah kok orang tua kita kok susah mentok diajak makan, jangan kita salahkan mungkin makanannya anak menantu nggak enak. Bukan. Jangan-jangan mungkin indera perasanya orang tua kita itu sudah berkurang. Nah, insya Allah dengan pemberian suplementasi zinc, itu indera perasanya kembali. Jadi makanan menantu terasa sedap kembali. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan.
Nah, zinc ini secara umumnya bisa kita temukan dalam produk tahu, susu, kerang, dan kacang-kacangan. Nah, yang kedua, trace mineral yang penting itu selenium. Selenium ini ternyata digunakan sebagai koenzim, sebagai perbaikan saraf di tingkat seluler. Jumlahnya kecil, tapi memang dibutuhkan. Untuk suplementasi selenium ini sendiri secara tablet, jarang yang ada vitamin vitamin selenium saja, nggak ada. Ini karena memang saking kecilnya jumlah selenium yang dibutuhkan. Biasanya untuk yang tersedia di luar, apabila Anda mau fortifikasi pakai pil, itu biasanya saat ini untuk vitamin B kompleks sudah ada selenium dan zinc. Tinggal dilihat saja di labelnya. Oke, slide. Nah, ini berbagai macam sumber zinc dan selenium. Nah, beras merah, tahu, kerang, kacang-kacangan, nah daging tapi dalam jumlah yang sedikit itu juga mengandung selenium. Slide. Nah, ini yang kedua, antioksidan ya. Kita seringnya mungkin kalau dengan yang hobi nonton TV, mengandung antioksidan kuat. Nah, ini antioksidan yang berbeda dengan vitamin C dan E. Ini adalah lutein dan zeaxanthin. Sudah mulai banyak dipasarkan dengan berbagai macam produknya. Nah, dia itu berbeda dengan vitamin C dan E karena dia bersifat inert. Dia adalah zat yang berdiri sendiri. Nah, antioksidan ini biasanya kalau dengan lihat lutein dan zeaxanthin ini diperoleh dari ikan laut dalam atau dari alga-alga. Nah, itu dikumpulkan, diproduksi, dijadikan tablet. Nah, penggunaannya mungkin memang masih kontroversi, tapi bila Anda penelitian yang ada saat ini di bidang mata, untuk pencegahan, sekali lagi saya bilang untuk pencegahan, itu masih bisa dilakukan. Jadi penelitian yang AO tahun 2016 itu mengatakan pemberian suplementasi lutein dan zeaxanthin itu bisa menghambat degenerasi retina, penurunan fungsi penglihatan pada 10% populasi. Jadi apabila Anda memang memiliki risiko tinggi, nah zaman sekarang, sejak zaman COVID dibilang komorbid ya mungkin ya, apabila Anda memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau Anda pas dulu masih selama masa muda kerjanya di sawah atau di oil rig, yang banyak terpapar sinar matahari, ternyata pemberian lutein dan zeaxanthin ini bisa bermanfaat. Nah, slide. Nah, Anda tidak harus memikirkan bahwa, berarti kita harus pakai antioksidan tambahan yang dari luar, tablet. Tidak seperti itu. Lutein dan zeaxanthin secara natural itu juga banyak ditemukan pada arbei-arbeian, stroberi, blueberry, ya, tapi bukan blackberry ya. Nah, kemudian ada sayur-sayur hijau, nah seperti brokoli, nah, dan kemudian buah-buahan yang berwarna terang. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini kita menuju pengakhir dari acara ini, tapi sebelum kita buka dengan diskusi. Yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa sebagai pesan yang penting adalah apapun makanan Anda, insya Allah buat yang muslim yang nggak makan babi ya, makanlah makanan yang natural dan seimbang. Artinya apa sih? Natural itu tidak banyak diproses. Nah, nuwun sewu, anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang itu banyak sosis bakar, bakso bakar. Nah, itu semua kan makanan yang sudah diproses ya. Dan mereka, seperti kita ketahui kan nggak kayak zaman dulu kita ya, makan, langsung dibuat, dimasak. Bakso, sosis, dan lain-lain itu kan mengalami proses pengawetan. Yang ditaruh di luar aja nggak rusak. Nah, kok mau dimasuk ke badan kita. Nah, terutama kita yang sudah berumur di atas 40, lebih baik hindari makanan-makanan yang pengawet. Memang usaha yang dibutuhkan, saya sadar bahwa susah ya, nyiapin makanan buat diri sendiri aja susah, ngapain nyiapin makanan buat orang lain. Tapi percayalah, untuk makanan yang natural, itu prosesnya, didapat dengan cara yang baik, bukan dengan korupsi tentunya, itu insya Allah barokah buat tubuh. Nah, dan tentunya ada cara lain yang lebih murah daripada sekedar membeli
tablet antioksidan, tablet vitamin. Nah, yang enak, banyaklah makan buah dan sayur mayur. Nah, tentunya jangan yang goreng-gorengan. Nah, untuk pesan kedua adalah suplementasi seperti tadi, yang zeaxanthin, zinc, dan omega 3 itu apabila Anda memiliki rezeki lebih bisa Anda pikirkan untuk dikonsumsi secara teratur. Nah, tentunya kalau sudah di umur 40 tahun ke atas ya, kita harus menghindari faktor risiko yang paling banyak di Indonesia. Hindari merokok. Merokok itu sangat meningkatkan stres oksidatif. Dia akan meningkatkan resiko kita kehilangan penglihatan, meningkatkan resiko kita mengalami katarak. Nah, kemudian buat Anda yang masih aktif bekerja di usia 40 ke atas, jangan lupa hindari sinar UV. Untuk kesehatan mata, kita sudah menyarankan penggunaan kacamata anti ultraviolet. Nah, dan nenek-nenek moyang kita juga udah bagus. Nah, dari dulu kalau berangkat kerja ke sawah, pakai caping. Nah, untuk menghindari paparan langsung terhadap sinar ultraviolet. Nah, tentunya jangan lupa minimal setahun sekali untuk mengontrol penglihatan mata kita. Kenapa? Karena penglihatan itu kan fungsi yang sangat subjektif ya. Nah, menurut saya, kayak contohnya subjektif. Menurut saya, host saya ini, moderator saya, Mbak Ika ini cantik. Nah, tapi menurut orang tuanya, kan Mbak Ika ini adalah orang yang sangat cantik. Nah, jadi Anda karena progresivitas penurunan penglihatan mata itu tidak tiba-tiba jadi dari bisa melihat, saya jadi buta tiba-tiba, tidak seperti itu. Tapi penurunannya gradual. Kecil perlahan. Apabila Anda tidak mengontrol mata, maka Anda bisa tiba-tiba datang ke kontrol mata. Dok, sekarang pandangan mata saya kok seperti melihat dari lubang pintu ya. Atau sekarang tetangga saya menyapa, sekarang saya sudah tidak bisa melihat dia siapa. Nah, kan eman-eman. Pemerintah dari Bapak Jokowi, alhamdulillah, masih menjalankan program BPJS. Nah, dengan menggunakan BPJS, Anda bisa menggunakan kesempatan untuk kontrol mata gratis. Nah, pergunakanlah fasilitas yang sudah diberikan pemerintah kita. Untuk kontrol mata, minimal setahun sekali. Apabila Anda tidak bisa kontrol ke dokter mata, minimal di puskesmas, insya Allah sudah tersedia papan penglihatan untuk mengecek fungsi penglihatan Anda. Nah, kemudian yang pesan khususnya, hati-hati, terutama untuk penderita diabetes dan hipertensi. Karena komorbid Anda itu ada dan nyata. Selain mengkonsumsi nutrisi yang baik, kontrol mata juga perlu untuk mencegah penglihatan menurun secara tiba-tiba. Nah, slide. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa belajar hal baru hari ini. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Anda memiliki umur yang panjang, bermanfaat buat masyarakat, keluarga, dan cucu-cucu Anda. Insya Allah doa Anda untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda adalah hal yang paling dinanti dari Anda sekalian. Terima kasih.